Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 22 Juni 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena oleh kasih dan pemeliharaannya kita boleh memasuki hari yang baru. Pada pagi hari ini kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya yang memberi kehidupan, hikmat, dan pengharapan. Roh Kudus akan menuntun kita. Sebelum membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 31, marilah bersama kita satu dalam doa. Ya Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, mendengarkan suara-Mu, dan merindukan untuk kami dapat laksanakan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tuntun kami, terangi hati kami, agar setiap perkataan Tuhan kami boleh mengerti dalam pikiran Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap mendengar. Amin. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 31. Firman Tuhan. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat, apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Ajaran yang benar. Itulah tema kita saat ini. Saudara, jemaat di Korintus hidup di tengah masyarakat yang sangat menghargai pengetahuan, filsafat, dan kebijaksanaan manusia. Banyak orang mengukur kebenaran berdasarkan kecerdasan dan kemampuan berpikir manusia. Namun Rasul Paulus mengingatkan bahwa
pusat ajaran Kristen bukanlah hikmat manusia, melainkan hikmat yang disalibkan. Paulus berkata bahwa berita tentang salib dianggap kebodohan oleh mereka yang tidak percaya. Mengapa? Karena dunia menganggap kemenangan diperoleh melalui kekuatan, kekuasaan, dan kemegahan. Sebaliknya, Kristus justru menang melalui penderitaan dan pengorbanan di kayu salib. Disinilah kita belajar tentang ajaran yang benar. Ajaran yang benar tidak selalu sesuai dengan ukuran dunia. Ajaran yang benar berpusat pada Yesus Kristus yang mengajarkan kasih, kerendahan hati, pengampunan, dan ketaatan kepada Allah. Seringkali manusia lebih suka mengikuti pendapat yang populer daripada kebenaran firman Tuhan. Kita mudah terpengaruh oleh berbagai ajaran, informasi, dan pemikiran yang terdengar menarik, tetapi menjauhkan kita dari Kristus. Karena itu, setiap orang percaya harus terus kembali kepada Alkitab sebagai dasar iman dan kehidupan. Paulus juga mengingatkan bahwa Allah memilih apa yang dianggap lemah oleh dunia untuk mempermalukan yang kuat. Artinya, keselamatan bukan karena kehebatan manusia, melainkan karena anugerah Allah semata. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Yang patut kita banggakan hanyalah Tuhan. Pada pagi ini, marilah kita bertanya pada diri sendiri. Apakah hidup saya masih berpusat pada Kristus? Apakah saya lebih mengandalkan hikmat dunia atau hikmat Allah? Kiranya kita tetap berpegang pada ajaran yang benar, yaitu Injil Kristus, sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Amin. Kembali kita satu dalam menaikkan syafaat kita. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menyatakan hikmat-Mu melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit demi keselamatan kami. Tuhan, kami mengaminkan kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami dalam hari-hari hidup kami. Dan saat ini kami kembali mempertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang Tuhan telah bentuk. Peliharalah setiap anggota keluarga dalam kasih dan kebenaran dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kuatkanlah dengan segala kekuatan daripada-Mu untuk menghadapi pergumulan hidup. Bahkan juga ketika berada di dalam kelemahan oleh karena penyakit atau kesedihan karena berbagai hal maupun berbagai hal yang membawa ke dalam duka cita. Kami percaya bahwa hanya dalam Tuhan kami memperoleh hikmat untuk menghadapi semuanya. Dan kami percaya pula dalam hikmat-Mu Tuhan, kami selalu melihat rancangan Tuhan yang baik. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kami, generasi muda-Mu, dan seluruh anggota jemaat, agar senantiasa tidak mudah terpengaruh oleh ajaran yang menyesatkan, tetapi tetap berakar dalam firman Tuhan. Bapa di sorga, kami berserah kepada-Mu, menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami hari ini. Dalam kasih Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami, baik hari ini maupun hari-hari ke depan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Bapa di sorga, dengarkanlah kami, ampuni segala salah dosa kami. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat menjalani segala aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.